السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Maka terkhusus yang malam Jumat seperti sekarang ini, begitu pula di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Ya, begitu pula malam Jumat, fa'athirus salata alayya, maka hendaknya kalian memperbanyak untuk bersolawat kepadaku di malam ataupun di hari Jumat. Ini kita umat Islam meyakini malam Jumat, hari Jumat adalah hari yang mulia. Ya, bukan hari yang angker, hari yang menakutkan, hari yang menyeramkan, enggak. Justru itu adalah hari yang mulia dan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah, mulai dari membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di malam ataupun di hari Jumat. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, di mana pembahasan kita masih dalam surah Al-Infitar. Ya, masih pada surah Al-Infitar. Terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-6. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Artinya apabila langit runtuh. Kapan ini terjadi? Pastinya di hari kiamat. Wa idzal kawakibu intatharat. Apabila bintang-bintang, planet-planet jatuh, ya berserakan. Ya karena langitnya runtuh, otomatis planetnya jatuh berserakan. Bahkan sebagaimana yang sudah kita bahas, jatuhnya itu sudah dalam kondisi tidak percaya. Wa idzal biharu fujirat, apabila lautan meluap. Ya meluap, kemudian menyatu lautan-lautan, sehingga kemudian Allah jadikan api sehingga mengering lautan. Maka pada saat itu kemudian yang ada hanya bumi yang rata. Ya, alimat wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila ya kubur-kubur dibongkar, artinya dikeluarkan isinya dari manusia-manusia yang dikuburkan di dalamnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka di sanalah kemudian setiap jiwa, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dia perbuat dahulu di dunia, begitu pula apa yang dia tinggalkan. Kemudian ayat ke-6 yang terakhir kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, apa yang menjadikan ya kalian tergiur? Apa yang menjadikan kalian lalai dari Tuhan kalian yang Maha Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pemberi? Ya, apa yang menjadikan kalian terus-menerus terjerumus dalam dosa, maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala? Padahal Tuhan kalian itu Maha Karim, Maha Memberi segala-galanya. Ya, Allah sudah ngasih kalian semuanya, dari tubuh yang sempurna, dari rezeki, dari segala-galanya, tapi kok kalian masih menentangnya, kalian masih bermaksiat kepadanya. Maka ya seperti yang sudah kita sampaikan, dengan mengingat, dengan menyadari betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harusnya kita itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, yang Maha memberikan segala-galanya. Ya, kalau ada manusia yang dia baik sama kita, sering nolong kita, sering ngasih kita banyak hal, si duit kasih, sembako kasih, pastinya kita akan nurut, tunduk, patuh sama orang itu. Padahal pemberiannya nggak seberapa dibanding pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita segala-galanya. Harusnya ini menjadikan kita tahu diri, menjadikan kita sadar diri, agar kemudian kita tidak bermaksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita gunakan maksiat, yang kita gunakan untuk bermaksiat itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga memang kita ini ya enggak ada malunya sama Allah. Sudah dikasih nikmat oleh Allah yang Maha Karim,
tapi kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ya, maka ini Allah ingatkan kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya apa yang menjadikan kalian lalai dari Tuhan kalian? Apa yang menjadikan kalian tertipu, terpedaya ya dari Tuhan kalian, lantas kemudian kalian bermaksiat kepada Tuhan kalian, padahal Allah itu Karim, sudah memberikan kepada kalian segala-galanya. Kemudian pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara bentuk maha dermawannya, maha karimnya, maha pemberinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, supaya kita manusia nyadar diri, tahu diri. Ayat ke-7 Allah berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Jadi wahai sekalian manusia, apa yang menjadikan kalian itu durhaka kepada Tuhan kalian yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Di mana? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, kemudian juga yang telah menyempurnakanmu, kemudian juga fa'adalak. Ya, itu yang telah memberikan kepadamu anggota tubuh yang seimbang antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, seperti yang kita sebutkan, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di antara nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, dalam ayat 7 ini Allah sebutkan 3. Itu pertama, alladzi khalaqaka. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai manusia. Ya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui dan begitu banyak dalil-dalil tentang hal ini. Ya. Jadi bukan orang tua kita yang menciptakan kita. Sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang yang menikah, ya, sudah bersuami, sudah beristri, tapi tidak kunjung-kunjung dikasih anak. Padahal mereka sangat menginginkannya. Ya. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya sejatinya ya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kedua orang tua kita. Maka di sini Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menjadikan kalian durhaka kepada Tuhan kalian? Ya, yang Maha Pemurah, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Ya, harusnya ketika kita sadari Allah yang menciptakan kita semestinya taat, tunduk, patuh kepada Allah, bukan durhaka, bukan menentang perintahnya. Kemudian yang kedua, fasawwaka. Jadi alladzi khalaqaka fasawwaka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu, kemudian membuatmu sempurna. Ya, dan memang tidak ada makhluk yang paling sempurna penciptaannya seperti kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia ya dalam bentuk yang paling sempurna. Ya.
sekurang-kurangnya manusia, ya sekurang-kurangnya penciptaannya manusia, kalau dibandingkan dengan penciptaan makhluk yang lainnya, hewan dan semacamnya, ya pasti manusia itu paling gampang. Apalagi kalau dibandingkan dengan manusia yang paling gagah. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempurnaan kepada kita, fasawwaka, sempurna dalam bentuk, begitu pula sempurna dalam fungsi anggota tubuh kita ini. Ya, kita lihat bagaimana kesempurnaan ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada semua anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita ini. Ya. Makanya dalam ayat yang lainnya dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri-diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian melihat? Ya, bagaimana mata kita dijadikan sebegitu sempurnanya. Ya, begitu pula anggota tubuh yang lainnya, belum organ dalam kita, semua Allah jadikan sempurna. Ya, saraf-saraf kita yang kata sebagian ahli, itu saraf kita ini kalau ditarik lurus itu panjangnya 70.000 kilometer. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala bentuk dalam tubuh kita. Allah sempurnakan semuanya. Kemudian fa'adalah. Ya, lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala ya seimbangkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, terutama antara anggota tubuh kita yang terdiri dari dua tangan, kaki, mata, telinga, Allah Azza wa Jalla jadikan seimbang. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita pada ayat ke-7 ini. Alladzi khalaqaka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, fasawwaka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan bentukmu, menyempurnakan fungsi anggota tubuhmu, fa'adalak, lantas Allah seimbangkan itu semua. Kemudian pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun tubuhmu dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ke-8 ini. Jadi setelah kita diciptakan, kemudian disempurnakan, ya, kemudian dijadikan seimbang, kemudian Allah bentuk kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama menyebutkan ayat ke-7 dengan ayat ke-8 ini mengisyaratkan kepada kita tentang penciptaan manusia. Ya, ayat 7 dan ayat 8 ini mengisyaratkan kepada kita tentang apa? Ya, urutan proses penciptaan manusia. Ya, tadi kita sebutkan ayat 7 apa? Alladzi khalaqaka, ini yang pertama. Fasawwaka yang kedua. Fa'adalak yang ketiga. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ini tahap yang terakhir. Nah, kita bahas. Jadi yang pertama, alladzi khalaqaka, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Itu dari apa? Ya, kalau manusia pertama Allah ciptakan dari tanah liat. Ya. Adapun kita maka diciptakan dari ma'im mahin, dari air yang hina.
atau dalam surah At-Tariq dikatakan mimma'in dafir, dari air yang memancar. Ya, itu air mani. Itu khalaqaka. Kemudian fasawwaka. Lantas kemudian ya Allah Azza wa Jalla fasawwaka. Di sini tahapan penciptaan manusia yang kedua. Jadi setelah kita ya dalam bentuk mani ya bercampur antara ya laki perempuan, kemudian terbentuklah apa istilahnya zigot atau apa, lantas kemudian menjadi segumpal darah, ya kemudian menjadi segumpal daging. Ini proses penciptaan yang pertama. Kemudian mulailah fasawwaka. Itu Allah Azza wa Jalla mulai membentuk kaki kita, mulai membentuk kepala dulu, kepala dan seterusnya. Kemudian fa'adalak. Nah di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan antara anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya, mengkoneksikan antara anggota tubuh dengan yang lainnya. Ini tahap yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat, ini terakhir, itu firman Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqaka fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Nah, disinilah tahap keempat, itu kita dikasih bentuk yang paripurna. Ya, dibentuk wajah kita ya dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi ayyi suratin ma syaa rakabak, lantas Allah Subhanahu wa taala ya membentuk tubuhmu sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya semua hendaknya menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari bentuk ya anggota tubuh kita ini. Karena sejatinya itu adalah kehendak yang Allah inginkan kepada kita dan bukan di luar keinginan kita. Ya, makanya di antara bentuk hal yang diharamkan ya kepada kita itu kita dilarang untuk mengubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya kita menerima apa adanya, mensyukuri apa adanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita dari rupa wajah kita dan seterusnya. Ya, jangan sampai kemudian kita mengikuti orang-orang yang sudah melakukan operasi plastik atau apa sehingga membentuk, memancungkan hidungnya misalnya, ya, atau merubah bentuk bibirnya atau apalah. Itu semua haram ya dalam agama kita. Kecuali kalau memang cacat. Nah, baru boleh kemudian diperbaiki. Ya, misalnya ada orang hidungnya terlalu ya maaf kata terlalu pesek sehingga sulit untuk bernafas misalnya. Nah, mungkin bisa dioperasi supaya dia mudah bernafas. Tidak masalah kalau seperti itu. Ya, kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi yang rusak atau yang cacat, ya silakan. Tapi kalau tujuannya untuk berhias diri, maka itu diharamkan dalam syariat kita. Ya, dan itu termasuk dari misi setan. Ya, membisiki manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Sungguh kata setan itu, aku akan perintahkan kepada manusia supaya mereka kemudian merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kembali ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kita sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala
tatkala menyebut kata surah, Allah Azza wa Jalla menggunakan bentuk nakirah. Fi ayyi suratin, Allah tidak menggunakan alif lam. Menggunakan bentuk nakirah. Apa hikmahnya di sini? Kata para ulama tafsir, yang menunjukkan bahwasanya banyak atau bermacam-macam, berbeda-beda bentuk-bentuk manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mulai dari wajah manusia itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hatta anak kembar sekalipun, mungkin kalau awal kali kita melihat itu terlihat sama, tapi ketika mungkin sudah 1 pekan, 1 bulan kita lihat pasti ada bedanya. Itu salah satu makna dari suratin. Allah gunakan lafaz nakirah menunjukkan berbeda-beda. Belum lagi tubuh kita ini, khususnya sidik jari kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan berbeda-beda. Ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla isyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu ketika orang-orang kafir Quraisy mengingkari akan hari kebangkitan, maka Allah katakan, jangankan hanya sekedar membentuk kembali tubuh manusia, mengembalikan jari mereka yang bermacam-macam, yang tidak ada satupun manusia yang sama di muka bumi, Allah Maha mampu untuk mengembalikannya tanpa ada perbedaan, apalagi sekedar mengembalikan tubuh manusia. Ini tuh fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bahwasanya di antara makna dari atau faedah yang bisa kita ambil dari kata surah, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bentuknya, parasnya dan seterusnya. Nah, kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini ma syaa rakkabak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan sesuai yang manusia itu sendiri kehendaki. Tentunya karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik itu semua. Maka seperti yang kita katakan tadi, hendaknya kita mensyukuri saja, menerima saja apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari penciptaan kita ini, dari bentuk wajah kita dan seterusnya. Terima apa adanya, jangan kemudian kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, sekali-kali tidak, atau jangan kalian seperti itu. Bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kalian itu telah mendustakan, akan tetapi kalian itu betul-betul mendustakan hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak. Akan tetapi kalian mendustakan hari pembalasan. Ad-din di sini artinya bukan agama, tapi ad-din di sini adalah hari pembalasan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat dari ayat ke-6, 7, 8, di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan nada yang lembut. Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia,
Ya kenapa kalian durhaka kepada Tuhan kalian yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kalian, menyempurnakan kalian, ya, yang telah membentuk kalian sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-9 ini, ya, di sini lebih tegas lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada mereka yang mengingkari hari pembalasan. Allah berfirman, "Kalla, jangan kalian seperti itu. Sekali-kali jangan kalian berbuat demikian. Ya bal tukadzibuna biddin." Ya, kalian bahkan mendustakan hari pembalasan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, ya, tentunya kita wajib mengimani bahwasanya hari pembalasan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang kita kenal dengan Yaumul Ba'ats atau Yaumuddin, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari tatkala kita kemudian diberikan ganjaran atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah adalah Maha Al-Hakim, itu Maha bijaksana. Kalau seandainya hari pembalasan itu tidak ada, ini kita berpikir secara logika, ya, itu berarti Allah Azza wa Jalla, ya, tidaklah dikatakan sebagai Al-Hakim yang Maha bijaksana. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini yang belum mendapatkan balasan, apa kemudian begitu saja mereka mati selesai begitu saja? Ya, betapa senangnya mereka kalau demikian. Ya, dan betapa banyak kan orang melakukan kriminal ini, melakukan kejahatan ini, tapi mereka di dunia ini masih nyantai-nyantai saja, bahkan sampai mati masih aman. Ya, tidak ada yang mengusik mereka. Nah, kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, mati selesai begitu saja, maka sungguh ini tidak adil. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang berbuat kebaikan dan belum diberikan ganjaran atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Nah, kalau seandainya hari pembalasan, hari kiamat itu, hari kebangkitan itu enggak ada, maka alangkah meruginya orang-orang yang sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Makanya, ya, secara akal, secara logika sekalipun, ya, akan sampai pada titik meyakini bahwasanya hari pembalasan itu harus ada. Ya, di mana setiap orang itu akan diberikan balasan atas setiap apa yang dia lakukan di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang dia lakukan, baik pula yang akan dia tuai nanti di hari kiamat. Sebaliknya, kalau buruk perbuatannya di dunia ini, buruk pula yang akan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mengimani hari pembalasan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada setiap hamba. Ya, di antaranya adalah orang kalau dia betul-betul beriman dengan hari pembalasan, maka itu akan menjadi motivasi dia tersendiri untuk kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah. Ya kan? Kenapa kita datang ke masjid tiap hari, sholat 5 waktu? Ya, di bulan Ramadan kita menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak mendatangi istri sehari full. Ya, kita keluarkan zakat, bahkan kita keluarkan duit puluhan juta untuk haji, untuk umrah. Kenapa itu semua kita lakukan? Ya karena iman kita dengan hari pembalasan ini. Karena kita berharap kita akan diberikan ganjaran nanti di hari kiamat.
dengan semua amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Begitu pula orang kalau dia betul-betul beriman dengan hari pembalasan, itu akan menjadi penghalang dia, akan menjadi rem dia untuk kemudian terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari dosa dan maksiat, dari melakukan kejahatan, dari melakukan kriminal, dari menzalimi orang lain. Kenapa? Karena dia takut. Kalau dia menzalimi orang di dunia, mungkin di dunia dia bisa aman, tapi di akhirat ketika dia diadili oleh Zat yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Adil, dia tidak akan bisa lari di sana. Nah, kalau ini disadari oleh setiap hamba, dia betul-betul beriman dengan hari pembalasan, itu akan menjadikan dia terhalangi dari keburukan-keburukan, dari dosa dan maksiat. Makanya kita dapati ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, selalu Nabi SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Ya, dalam banyak hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Banyak hadis-hadis seperti itu. Ya, selalu Nabi SAW gandengkan iman kepada Allah dengan hari akhir. Padahal iman kepada hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat, itu posisinya pada rukun yang kelima. Ya, Nabi tidak menyebutkan rukun yang kedua, iman kepada malaikat, tapi yang kelima. Kenapa? Karena memang beriman kepada hari akhir itulah yang akan memperbaiki diri seorang hamba. Begitu pula sebaliknya, para jamaah yang boleh muliakan. Orang kalau dia ya sudah tidak mengimani adanya hari akhir, maka dia akan bersikap semena-mena di dunia ini. Dia akan hidup semaunya. Ya, dia nggak percaya dengan hari pembalasan. Ya, dia menganggap hidup ini cuma sekali. Ya udah, kerjakan aja apa yang mau dikerjakan. Cari duit dengan cara apapun, yang penting kaya raya. Dia mau menyakiti orang, menzalimi orang, melakukan maksiat ini, maksiat itu, ya bagi mereka ringan. Kenapa? Karena nggak beriman dengan hari pembalasan. Nah, makanya di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam ayat ke-9, kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali tidak. Ya kalian ya justru melakukan dosa, melakukan maksiat, itu berawal dari pendustaan kalian terhadap hari pembalasan. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi. Ya, setelah Allah peringatkan kita jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, kemudian Allah Azza wa Jalla peringatkan kepada kita lagi, wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya ya bersama kalian itu wahai manusia ada al-hafidhin. Al-hafidhin ini bisa bermakna dua. Sepakat para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-hafidhin ya itu para malaikat. Jadi wa inna 'alaikum lahafidhin artinya padahal sesungguhnya ya padahal sungguh ada para malaikat yang mengawasi kalian. Nah, al-hafidhin ini ada dua makna kata para ulama. Pertama, hafidhin itu berarti para malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Atau yang kedua, al-hafidh artinya malaikat-malaikat yang menjaga kita sebagai manusia. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir
Ya, bahwasanya setiap manusia itu ada 4 malaikat yang selalu membersamainya. Ya, ada 4 malaikat yang selalu membersamainya. 2 di sebelah kanan dan kirinya, 2 di belakangnya. Sebagaimana firman Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Setiap manusia itu ada mu'aqibat, malaikat yang menjaga. 2 kanan kiri 1, kanan 1 kiri 1. Kemudian 2 di belakang. Nah, yang kanan kiri itu yang mencatat seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan yang 2 di belakang itu menjaga kita. Insyaallah kita akan merincikan ya hal ini pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi